Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Agenda 2, Nilai-nilai dasar PNS yang akan menjadi landasan dalam tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Elsie Lediana, saya adalah Wideiswara Ahli Madya di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dengan latar pendidikan saya S1 Agribisnis, S2 Manajemen Ekonomi Publik, dan S3 saya Ilmu Pertanian yang akan nanti menghantarkan delivery strategi dalam Agenda 2 ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk Bapak dan Ibu. Burung pipit di atas lembu, terbang ke sana kemari indah terlihat. Ayo bangkit mencari ilmu, sambut materi Agenda 2 dengan semangat. Kita awali dengan dasar hukum. Dasar hukum untuk Agenda 2 ini yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ada juga Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan juga Surat Edaran dari Kepala-Lan Nomor 3 K1 HKM 0203 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan Latsar CPNS berbasis efisiensi anggaran. Tujuan pembelajarannya, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami dan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, menganalisis peran dan penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Yang ketiga, mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN dalam berbagai situasi kerja. Indikator hasil belajar, yang pertama, peserta bisa menjelaskan konsep dan prinsip nilai-nilai dasar ASN atau disingkat dengan berakhlak. Yang kedua, menganalisis studi kasus penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam lingkungan kerja pemerintahan, dan yang ketiga, mengidentifikasi relevansi nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan kerja dan pelayanan publik. Selanjutnya, apa itu Agenda 2 atau nilai-nilai dasar PNS? Agenda pembelajaran ini untuk membekali peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional, meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan dalam membangun kerjasama yang sinergis. Materi nilai-nilai dasar PNS ini dikenal dengan berakhlak. Kita pasti tidak asing dengan kata berakhlak. Berakhlak ini dalam Agenda 2 ada 7 materi yang diawali dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk masing-masing materi nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam slide seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait skema pembelajaran blended learning. Dalam Agenda 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembelajaran mandiri sebanyak 21 JP atau selama 9 hari, dilanjutkan dengan e-learning yang terbagi 2 menjadi asinkronus dan juga sinkronus. Untuk asinkronus terbagi 28 JP dan sinkronus 16 JP sudah termasuk ceramah 2 JP, dan ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lihat untuk e-learning terbagi menjadi 5 hari seperti yang tadi disebutkan. Ada sinkronus banyak 2 JP di hari pertama dan juga asinkronus 5 JP di hari pertama. Hari kedua asinkronus 10 JP. Begitu juga di hari ketiga asinkronus sebanyak 10 JP. Dilanjutkan hari keempat sinkronus banyak 9 JP. Dan di hari terakhir ada sinkronus banyak 3 JP dan asinkronus banyak 3 JP. Untuk e-learning hari pertama ada sinkronus banyak 2 JP, itu akan membahas bagaimana kita mau brainstorming terkait dengan Agenda 2 pada kegiatan Latsar CPNS ini. Kemudian review summary pembelajaran Agenda 2 dalam pembelajaran mandiri Bapak Ibu tentunya. Dan juga saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan overview substansi di Agenda 2. Kemudian dilanjutkan dengan asinkronus di 5 JP. Saya akan memberikan arahan untuk tugas individu maupun kelompok di mana ada learning journal dan juga melakukan analisis role model untuk tokoh yang berkarakter berakhlak.
Di hari kedua, ada asinkronus 10 JP ini akan merefleksikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak di tempat kerja Bapak Ibu. Seperti biasa membuat learning journal juga, membuatkan catatan terkait dengan pengamatan dan kinerja di instansi yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Dan ada benchmarking nilai-nilai berakhlak di instansi baik di luar ataupun di dalam yang memiliki kelebihan dan juga keunggulan. Ini adalah tugas kelompok. Hari ketiga, asinkronus dengan 10 JP, itu akan mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian ada learning journal terkait dengan pengamatan kinerja, dan ada juga untuk berkelompok analisis kasus untuk berakhlak. Sumber analisanya bisa dari YouTube ataupun dari website. Yang penting kita bisa tahu bagaimana mengimplementasikannya dan apa saja yang dilanggar dalam aktualisasi berakhlak. Silahkan Bapak Ibu bisa beranalisa. Kemudian di hari keempat ada sinkronus banyak 9 JP, ini akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mempresentasikan baik itu tugas pribadi, individu ataupun kelompok. Nanti akan diberikan umpan balik dan juga penguatan dari hasil tugas yang dibuat, dan kita akan ada kuis interaktif mau menggunakan Kahoot ataupun Word Wall, dan juga yang pasti kita akan selalu berdiskusi terkait dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini. Di hari kelima, kita terbagi dua, ada sinkronus 3 JP dan asinkronus 3 JP. Ini juga akan memberikan kesempatan untuk diskusi kelompok dan merefleksikan pembelajaran di agenda 2. Untuk asinkronusnya, Bapak Ibu akan diminta membuat jurnal secara individu dan juga kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak secara berkelompok. Kita akan mereview materinya nanti dalam bentuk seperti ini. Bisa dilihat? Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke terkaitan agenda. Pada pelatihan dasar CPNS itu terbagi dalam 3 agenda. Yang pertama agenda 1 berkaitan dengan sikap dan perilaku bela negara. Agenda ini berfokus pada pembentukan karakter ASN yang memiliki sikap bela negara, wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN dalam menjalankan tugasnya. Di agenda 2 ada nilai-nilai dasar ASN atau disebut dengan berakhlak dan peran ASN dalam konteks NKRI, bagaimana ASN berperan dalam mendukung keberlanjutan NKRI, dan ini merupakan lanjutan dari agenda pertama di mana peserta tidak hanya memahami bela negara tapi juga bagaimana nilai-nilai ASN dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Di agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam pembangunan nasional. Setelah memahami nilai-nilai dasar ASN di agenda kedua, maka peserta akan masuk ke agenda ketiga yang menitik beratkan pada peran ASN dalam pembangunan nasional termasuk tugas, fungsi, dan juga tanggung jawab ASN dalam mendukung kebijakan pemerintah. Agenda 1 ini intinya adalah membangun fondasi karakter ASN. Agenda 2 memperdalam nilai-nilai dan peran ASN, sedangkan agenda 3 menghubungkan kesemuanya dalam konteks pembangunan nasional. Ada tahapan yang namanya habituasi, di mana menjadi tahapan penguatan. Peserta menerapkan materi yang telah dipelajari dalam prakteknya dalam kerja nyata. Baiklah Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!